Suara takbir menembus dinding rumah, menggelayut di antara panci yang masih berasap dan wangi opor yang menguap pelan. Lampu depan masjid berkedip-kedip seperti lentera kecil yang terseret angin. Di halaman, beberapa tetangga sudah bersiap-siap keluar, saling bersalaman lewat pagar, menyampaikan selamat sungkem yang hangat. Di ruang makan kami, piring-piring masih berantakan. Ketupat terbungkus kain, sambal sisa di mangkuk, dan gelas-gelas yang setengah penuh. Seharusnya, malam ini menjadi penutup yang lembut untuk sebulan yang berat. Tawa, maaf-maafan, lilin kecil yang menerangi meja. Tetapi malam itu, di tengah gema doa dan salam, suamiku berpakaian rapi seperti akan berangkat kerja, atau seperti akan menghilang. Ia mengambil sebuah koper hitam berukuran besar dari pojok rumah, mengunci resletingnya seperti menutup sesuatu yang tak ingin disaksikan orang lain. Ia menatapku sebentar, suara takbir masih menggulung dari luar, lalu berkata datar, "Aku harus pergi, ada dinas mendadak. Jangan repotkan ibu." Kata-kata itu seperti angin yang menjauh, kaku dan tanpa penjelasan. Ibu mertua, yang sedari tadi, duduk seperti ratu kecil di kursi ruang tamu, merekahkan senyum sinisnya. "Kalau memang dinas, cepatlah beres-beres. Jangan bawakan masalah ke rumah orang. Kami sudah cukup menanggung," katanya, tidak berusaha menyamarkan nada merendahkan. Ia menepuk meja, melihatku dengan mata yang selalu penuh penilaian. Di depannya, aku mencoba tersenyum. Di balik senyum itu ada sesuatu yang mengeras. Di luar, suara takbir semakin keras, bergelombang. Di dalam, koper itu berdetak halus di lantai ketika suamiku menggesernya menuju pintu. Langkahnya cepat, hampir tergesa. Saat ia menutup pintu, ada satu kalimat pendek yang membuat tenggorokanku tercekat. "Jangan ikut campur urusanku." Suamiku menutupnya tanpa menoleh lagi. Malam itu, ketika suara salawat dan salam bercampur dengan lampu yang memantul di kaca jendela, aku duduk di dapur sendiri. Opor masih hangat di panci. Bau rempah menyelimuti, tapi ada satu aroma lain yang selalu mengikuti jejaknya. Bau parfum asing, basah seperti setelah hujan. Bau itu menempel di jaketnya, di kemeja-kemeja yang ia tinggalkan. Bau itu tidak pernah berasal dari rumah kami. Sejak 2 tahun lalu, aku belajar bahwa kebisuan bisa menjadi senjata. Aku memilih diam, mengumpulkan potongan-potongan kecil yang orang lain anggap kebetulan. Aku menulis semuanya dalam kepala. Tanggal-tanggal ketika uang di rekening keluarga menghilang tiba-tiba, alasan lembur yang berulang-ulang, kemeja dengan noda yang selalu dijelaskan sebagai licin oli kerja di pabrik, jam pulang yang berubah-ubah, telepon yang selalu kau jawab dengan nada tertutup. Semua itu menjadi simetri kebohongan yang diulang-ulang sampai hampir terasa normal. Mereka yang melihat kami dari luar akan bilang kami keluarga yang biasa saja. Suami yang bekerja keras, istri yang setia, ibu mertua yang cerewet. Mereka tidak tahu bagaimana aku menonton gerak bibirnya ketika ia berbicara tentang proyek besar yang tak pernah tampak hasilnya. Mereka tidak tahu bagaimana aku sering menonton layar komputer hingga larut malam untuk memastikan pengeluaran keluarga. Karena setahun yang lalu, ketika ayah sakit, aku diberi akses ke arsip perusahaan keluarga. Akses itu kubawa diam-diam seperti kunci. Aku tidak menggunakan untuk menghancurkan, aku menggunakannya untuk melihat. Ada malam-malam ketika rasa curiga itu hampir membunuhku dari dalam. Di siang hari aku berfungsi. Di malam hari aku mengingat hal-hal kecil. Nota pembayaran yang tidak cocok, tanda tangan yang bergeser, angka-angka yang berulang seolah mengikuti pola. Suamiku pandai berakting. Dia tahu bagaimana menjawab dengan suara yang tenang, bagaimana menyingkirkan pertanyaan dengan candaan. Dan ibu mertua, dengan tatapan merendahkan yang selalu siap menghakimi, seringkali menjadi pendukung utama kebohongannya. Ia percaya pada citra yang dipertahankan suamiku, karena citra itu menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi malam itu, ketika ia mengunci koper dan pergi, ada getaran yang berbeda. Bukan sekadar reaksi spontan seperti setiap kali ia pergi lembur. Cara ia memegang koper, cara ia menutup pintu, semuanya seperti sedang mengunci sesuatu di dalam. Aku menunggu hingga suara langkahnya reda, hingga deru mesin mobil menjauh.
Baru kemudian aku berdiri dan merapikan meja setengah hati. Aku menutup pintu lebar-lebar, mengunci jendela, memastikan lampu teras mati, sehingga tak ada yang melihatku dari luar. Di hatiku ada sesuatu yang bergerak, bukan takut, bukan lagi. Lebih seperti rasa ingin tahu yang tajam dan keputusan yang tegas. Aku bilang pada diriku untuk tidak panik, berpikir dulu. Lalu aku berjalan ke gudang. Alasan yang kukatakan pada ibu adalah untuk mengambil mukena. Dia mengangkat alisnya, menyebutkan sesuatu tentang tanggung jawab istri yang harusnya tahu urusan rumah. Aku membiarkannya. Guratan wajahnya menempel di memori. Bukan sedih, melainkan puas. Ia selalu puas melihat kecemasan di wajah orang lain. Gudang itu kecil, berdebu, berisi kotak-kotak lama, beberapa perabot yang tidak terpakai, dan lantai ubin yang dingin. Lampu neon berkedip-kedip ketika aku menyalakannya. Suara lebam di kepala seolah mengingatkan akan waktu-waktu ketika aku memilih untuk tidak melihat. Aku mengambil mukena, lalu menunduk untuk menyapu debu dari sudut. Tangan terkadang menemukan hal-hal sendiri. Itulah yang terjadi malam itu. Satu ubin di sudut lantai terasa tidak sejajar. Ketika aku menyentuhnya, ada celah kecil seolah ubin itu menunggu untuk diangkat. Jantungku berdegup lebih cepat, bukan karena takut akan sesuatu yang mengerikan, tetapi karena insting yang mengatakan, ini bukan kebetulan. Ubin itu bisa dicongkel. Tidak sengaja, tidak dramatis. Hanya perlu tekanan ke satu sudut. Ketika aku menggunakan kuku dan sedikit tenaga, ubin itu terangkat dengan bunyi kecil, lalu ada rongga. Di dalam rongga, tersembunyi dalam gelap, ada sebuah koper hitam kecil. Bukan ukuran travel besar. Ukurannya pas untuk menyimpan benda-benda pribadi. Ada kunci kecil yang terikat pada pegangan, seperti seseorang yang ingin memastikan barangnya tetap tertutup rapi, namun tidak terlalu mencolok. Aku menatap koper itu lama. Ada momen singkat di mana aku hampir tertawa sendiri, karena seluruh hidupku terasa seperti adegan film. Suami pergi malam takbiran. Ibu mertua menghina. Aku menemukan koper tersembunyi di gudang. Tetapi itu bukan film. Di kepala, sebuah pertanyaan besar berputar. Mengapa seseorang menyimpan koper di rumah sendiri, di bawah ubin, sementara ia yang sering mengeluh tentang keamanan dan reputasi? Siapa yang ia sembunyikan dari kami? Atau apa yang ia sembunyikan? Aku membawa koper ke meja dapur. Meja yang sehari-hari menampung piring-piring dan kisah-kisah kecil kami, kini menjadi altar kecil rahasia. Perlahan, aku membuka resleting koper. Bau yang keluar seperti pukulan. Ada aroma yang sama yang selalu kupikir bukan dari rumah. Parfum tertentu, manis dan tajam. Ada pula bau lain, lebih samar. Sesuatu yang mengusik perutku, ketika ingat malam-malam suaminya pulang dengan wajah pucat. Aku tidak ingin melihat. Aku perlu melihat. Tangan gemetar sedikit ketika membuka kunci. Di dalam, kain-kain terlipat rapi, seolah seseorang dengan teliti menyimpan kenangannya. Namun, ada noda-noda yang membuat seluruh ruang dapur tiba-tiba terasa sejuk. Noda gelap yang mengering pada lipatan beberapa pakaian. Aku tidak akan memberi detail yang menjijikkan. Cukup katakan bahwa noda-noda itu adalah bukti yang tak bisa dikesampingkan. Di samping pakaian, ada sebuah dompet kulit kecil dengan jam tangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah botol parfum yang familiar. Pernah kulihat di pergelangan tangan salah satu tetangga yang tidak pernah datang ke rumah kami, dan sebuah buku tabungan tipis yang tampak baru, namun penuh catatan mutasi. Ada juga beberapa kertas yang berjilid, salah satunya terlihat seperti lembaran rekam medis, dengan nama suamiku tertulis di atasnya, dan catatan tentang kondisi psikologis tertentu. Hemofobia, disertai catatan tentang obat penenang yang digunakan. Itu membuat kepala berputar. Hemofobia, takut darah. Aku tahu itu karena aku pernah membaca sedikit tentang itu di internet ketika menemaninya ke klinik setahun lalu ketika ia pingsan di tempat kerja. Dia pernah ditertawakan karena hal itu. Ia memanggilnya kelemahan, dan aku memanggilnya kekhawatiran. Tapi bagaimana seseorang yang takut darah bisa berurusan dengan noda-noda seperti itu?
Koper itu seperti sebuah teka-teki yang menyodok semua asumsi. Ada juga sesuatu yang lain. Beberapa kartu nama, selembar foto yang dilipat. Di baliknya, nama seseorang yang selama ini tidak pernah kutahu ada di hidup suamiku. Nama itu seperti pisau kecil yang memotong tenang. Aku menggenggam bukti-bukti itu, satu demi satu, seolah memeriksa setiap tanda pada peta harta karun. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Ada rasa marah dingin yang merayap ke dalam otot-ototku, seperti es yang menyusup melalui celah-celah tubuh. Di antara barang-barang itu, buku tabungan menempel paling banyak pada perhatianku. Mutasi-mutasi berulang mengalir seperti aliran kecil yang teratur. Sejumlah besar keluar ke rekening-rekening anonim, beberapa terselip nama-nama yang kupikir hanya terdengar samar. Aku menatap angka-angka itu, menghubungkan tanggal-tanggalnya dengan malam ketika suamiku mengatakan lembur, dengan waktu-waktu ketika ia pulang dengan napas berat. Ada pola. Tidak acak. Tidak kebetulan. Ada sengaja. Aku tahu, pada saat itu, aku harus bertindak. Bukan berlarut-larut dalam emosi yang akan membuatku lengah. Bukan melakukan sesuatu yang tak bisa kubayar di kemudian hari. Aku tidak akan menjadi orang yang kehilangan kendali. Aku memilih untuk menjadi orang yang melihat dan menghitung, seorang perempuan yang menggunakan akalnya untuk menyingkap topeng. Langkah pertama adalah aman. Mengamankan beberapa item sebagai bukti. Aku menaruh buku tabungan dalam tas kecilku, memasukkan beberapa foto, dan menyelipkan botol parfum yang masih tertutup rapat. Aku meninggalkan pakaian kotor di koper, tidak karena aku tak ingin melihat, melainkan karena aku tahu ada hal-hal yang sebaiknya tidak kusentuh secara berlebihan. Aku akan memanggil orang yang tahu bagaimana menangani bukti. Aku juga tidak ingin ibu mertua menemukan koper itu terbuka, karena apa yang mungkin ia pikirkan tentang diriku bisa merusak semua rencana. Ibu mertua adalah ratu kecil yang suka menyusun cerita. Bila ia tahu, ia akan mengubahnya menjadi sandiwara yang menguntungkan reputasinya sendiri. Lebih baik aku melangkah perlahan dan benar. Di dapur, aku duduk sejenak, menunggu rasa yang meluap-luap itu turun. Aku menarik napas panjang. Di luar, takbir masih mengalun, tetapi kini nadanya seperti latar belakang sinetron yang gemetar. Semua orang menampakkan wajah paling religius mereka di momen yang suci, sementara di bawahnya ada kebohongan yang bersarang. Kontras itu menusuk sampai ke tulang. Aku menutup koper kembali dan meletakkannya rapi di bawah meja. Koper itu tidak ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat. Aku menggesernya kembali ke gudang, menutup ubin seperti menutup buku yang belum selesai dibaca. Tetapi kali ini, aku tidak mengurung kunci di dalamnya. Aku menandai ubin, dengan sedikit debu di sudut yang hanya kulihat dengan cahaya remang lampu. Aku tahu cara membaca rumahku sendiri. Aku tahu celah-celah yang hanya kulihat seorang diri di malam gelap seperti ini. Beberapa tetangga datang berkunjung setelah takbiran, membawa sikap hangat dan kata-kata manis. Mereka berpelukan, membawa kue, bertanya hal-hal sopan tentang kerjaan, anak, rumah. Semua itu terasa semu. Aku membalas dengan senyum yang sama yang selalu kusimpan untuk acara seperti ini. Sopan, setengah berjarak. Aku membiarkan mereka berbicara, menyalami mereka, mendengar lagu-lagu pembicaraan ringan tentang menu lebaran. Mereka tidak tahu bahwa dalam tas yang kubawa ada bukti yang bisa mengguncang rumahku sendiri. Mereka tidak tahu karena kebanyakan orang tidak melihat sisi gelap yang bersembunyi di balik wangi opor. Ibu mertua duduk dekat meja, memutar-mutar piring sambil sesekali menatapku. "Kau kelihatan pucat," katanya. "Sudah capek, mungkin karena urusan rumah." Ada nada sinis di sana yang selalu membuat darahku mendidih. Aku membalas dengan senyum kecil saja. Tidak ada gunanya meladeni. Malam itu aku harus berpura-pura tidak tahu. Aku harus menunggu sampai lapangan benar-benar kosong sebelum menggerakkan langkah selanjutnya. Ketika rumah sunyi lagi, aku naik ke kamar. Di sana aku mengeluarkan ponsel dan mengetik nomor yang selalu membuat dadaku tenang saat melihatnya. Bima. Ia bukan hanya teman lama. Ia mantan detektif yang kemudian bekerja menjadi kepala keamanan di beberapa perusahaan. Ia bukan orang yang akan turun ke jalan untuk balas dendam, tapi ia tahu bagaimana membuat bukti berbicara.
Ia mengangkat telepon pada dering ketiga, suaranya berat dan familiar. "Bima," kataku, suaraku nyaris tak bergetar. "Aku perlu bantuan, ini soal keluarga." Bima tidak kaget. Ia hanya bertanya satu kalimat singkat yang membuatku sadar betapa telitinya ia bekerja. "Apakah ada ancaman langsung?" "Tidak," jawabku. "Tapi ada barang, ada bukti. Dan aku butuh kau lihat, bukan sekarang, tapi secepatnya. Besok pagi, sebelum rumah ini tenang." Suaranya singkat, padat. "Baik, bawa apa yang kamu ambil. Jangan ceritakan ke siapapun." Ia tahu. Itu membuatku lega sekaligus menegangkan. Malam semakin larut. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku seperti film yang diputar berulang. Suami pergi, koper, noda, buku tabungan, hemofobia, petunjuk yang saling melempar. Ada salah satu bayangan yang terus datang. Nisa. Tetangga kami 3 rumah ke selatan. Perempuan muda yang sering membantu ibu mertua membersihkan rumah. Ia tampak selalu cekatan. Ia juga anak seorang penyapu, jalan yang pernah berutang pada suamiku. Atau itu yang diucapkan ibu mertua sewaktu memperkenalkannya. Nisa sering terlihat murung akhir-akhir ini, membawa anak kecilnya yang selalu tertawa seperti tidak mengerti badai di rumah. Aku merasa ada hubungan halus antara keberadaan Nisa dan beberapa barang di koper. Mungkin itu hanya firasat, mungkin tidak. Aku harus menunggu. Di pagi hari Idul Fitri, ketika semua orang bersiap untuk salat, aku bangun lebih awal. Udara pagi dingin menusuk. Di dapur, aku menyiapkan teh untuk ibu mertua, seperti ritual yang selalu kami jalankan. Aku memantau gerak-gerik suami yang kembali dengan wajah kusut namun mencoba tersenyum. Ia tampak gelisah. Ada bekas remah di ujung bibirnya seperti ia baru saja menelan sesuatu. Ia duduk di meja, mencoba tampak tenang, sementara ibu mertua memuji betapa rajinnya anaknya yang senantiasa bertanggung jawab. Aku menatapnya diam-diam. Ia tampak seperti pria yang tahu ia sedang diburu bayang-bayang. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang tidak menolong, aku menaruh sebuah kotak kado kecil di hadapannya. Sebuah kebetulan yang sengaja kuatur, agar tampak seolah hadiah Idul Fitri biasa. Kotak itu sederhana, kertas coklat, pita tipis. Di dalamnya kutaruh botol parfum yang kubawa dari koper, beserta beberapa keping kecil yang memicu memori. Aku memperhatikannya ketika ia membuka pita, ketika matanya pertama kali menyentuh botol parfum itu. Ada kilatan yang tidak bisa ia sorok, rasa panik. Napasnya menjadi cepat. Ia menggenggam botol itu dan tiba-tiba teringat sesuatu yang tampaknya mengusiknya. Di tengah tawa yang pasif dari beberapa kerabat, ia tampak goyah. Ibu mertua menepuk punggungnya, mengatakan bahwa sepertinya hari ini dia terlalu sensitif. Tetangga yang sedang menunggu salam ikut bersorak, menyambut masa yang suci dengan lambaian tangan. Tetapi ada sesuatu yang pecah di matanya suamiku. Sekejap, ia terlihat seperti orang yang diganggu oleh mimpi buruk. Ia melepaskan botol parfum, menatap tangan yang gemetar. Aku melihatnya, dan sesuatu di dalamku meresap lebih dalam. Fobia bukan sekadar kelemahan, itu bisa menjadi titik lemah yang dimanfaatkan. Namun belum saatnya untuk bertindak terang-terangan. Aku harus menyiapkan langkah hukum, bukan drama sampingan. Semua itu terjadi begitu alami, seolah telah diatur oleh tangan takdir. Namun aku tidak percaya takdir. Aku percaya perhitungan. Setelah suami pergi keluar sebentar, aku menyelinap ke gudang lagi. Masih ada sisa-sisa debu di sudut ubin yang kupikir hanya aku yang tahu. Aku menunduk, menarik ubin dengan perlahan. Koper hitam kecil itu masih tersimpan di sana. Tetapi kali ini kubuka lebih teliti. Aku mengeluarkan pakaian bernoda dengan sarung tangan karet putih yang kusimpan di laci dapur. Bukan karena aku takut kotor, tetapi karena aku ingin menjaga barang agar tidak rusak. Keputusanku membuatku merasa seperti wanita yang menulis ulang nasibnya dengan tinta tenang. Di antara pakaian, kutemukan sesuatu yang membuat dengung di kepalaku meningkat. Sebuah peta kecil catatan tangan, kutipan nama, dan sebuah alamat. Ada nomor telepon yang ku ketahui milik seorang dokter swasta di kota.
Ada pula satu hal yang nyaris terlewat. Sebuah catatan singkat dengan tanggal yang dicantumkan di pojok. Itu adalah tanggal ketika salah satu tetangga, yang selama ini tak pernah kembali setelah menghilang, dinyatakan tak ada. Begitu banyak teka-teki yang tiba-tiba berkumpul. Aku menempelkan jariku pada kertas, merasakan seratnya, menyadari bahwa dengan memiliki kertas-kertas ini, aku memegang kunci dari sebuah pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku menyadari bahwa jika aku membeberkan semuanya sekarang, rumah ini akan hancur dalam sekejap. Aku juga menyadari ini bukan tentang membalas dengan marah, bukan tentang menenggelamkan satu kehidupan dalam amarah. Ini tentang membawa semuanya ke terang, ke meja hukum, ke penyidik yang dapat membaca nomor mutasi, dan menentukan apakah ini pencucian uang atau penempatan aset gelap. Aku tidak ingin menjadi hakim di luar pengadilan. Aku ingin menjadi saksi yang akurat dan teguh. Di balkon, aku menghela napas panjang ketika adzan berkumandang lagi menandakan waktu salat. Di bawah langit pagi, ada dua hal yang berputar di kepalaku. Nama Bima yang akan datang dan koper yang kini berada di bawah ubin rumah. Sebuah misteri yang ingin kuhentikan. Aku menatap rumah, melihat interaksi tetangga, melihat ibu mertua yang sedang menata kursi di ruang tamu. Semuanya tampak biasa. Namun aku tahu, di balik itu, nasib kami menunggu keputusan. Dan aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan membiarkannya melarikan diri. Aku akan menelusuri jejak-jejak kecil ini, mengumpulkan bukti yang cukup hingga penegak hukum tidak bisa mengabaikannya. Aku akan membuat bukti bicara. Tanganku masih membekas aroma parfum ketika aku mengunci koper kembali dalam rongga ubin. Kali ini aku tidak menutupnya rapat-rapat, aku hanya menempatkannya seperti meninggalkan pesan pada diriku sendiri, bahwa rahasia itu akan menunggu sampai waktunya tiba. Aku meletakkan beberapa barang kecil yang kukira perlu kubawa. Buku tabungan, beberapa foto, catatan dokter. Sisanya kubiarkan di sana, bukan untuk melindungi suamiku, tetapi untuk memastikan bahwa jika ada yang mencari, mereka akan menemukan bukti yang memadai. Aku tahu perbedaannya antara menjadi pengejar kebenaran dan menjadi pembalas dendam liar. Aku memilih jalur pertama. Ketika aku menuruni anak tangga, suara gema takbir kembali menyusup melalui celah jendela terbuka. Suara itu kini terasa seperti alat ukur, mengukur kehendak manusia terhadap kebenaran. Aku menarik napas, merasakan salinitas yang samar di mata, bukan karena sedih, melainkan karena kesungguhan. Aku tidak lagi ingin jadi wanita yang diam di pojok, menerima hinaan demi makan malam yang tenang. Aku ingin jadi saksi. Aku ingin jadi penyelenggara kebenaran. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, ada ketukan di pintu. Langkah berat. Suara yang membuat darahku mendidih dan tubuhku mengeras. Itu suara langkah suami. Aku menata ekspresi di wajah, menyamarkan kepanikan yang mencoba merayap. Dari luar pintu terdengar suara ibu mertua dari ruang tamu yang memanggil seperti biasa. "Ayo, jangan lama-lama. Semua sudah menunggu untuk bersalaman." Pintu terbuka perlahan, dan suami masuk dengan wajah yang mencoba tersenyum. Ia melihatku, lalu menatap sesuatu di meja yang membuat otot-otot di wajahnya menegang. Ada sebuah amplop berisi uang yang kuberikan pada ibu mertua pagi itu sebagai tanda hormat. Namun yang menarik perhatiannya bukan soal uang. Matanya beralih ke tempat tak kasat mata. Untukku. Ada ketegangan tipis di antara kami. Ia duduk, menunduk sejenak, kemudian menatap ke arah ibu mertua yang sibuk menata lantai. "Kau sehat?" tanyanya pada nada yang sengaja lembut. Karena ini hari yang suci. Aku mengangguk. Tidak ingin memperkeruh suasana. Aku menyernyum kecil. Namun di dalam, sesuatu bertambah. Ketegangan yang siap menjadi lautan. Aku tahu permainan belum dimulai. Aku tahu besok akan menjadi hari ketika aku harus memilih langkah-langkah yang lebih konkret. Tetapi pada malam takbiran itu, ketika koper tersembunyi dalam ubin dan takbir memantul di luar, hatiku tahu satu hal pasti. Hidupku tidak akan kembali seperti semula. Ada suara dalam kepalaku yang berbisik, "Kau tidak akan diam lagi." Tulis di kolom komentar,
Dari mana Anda menonton cerita ini? Malam itu berakhir dengan salam yang hampa dan senyum yang dipaksakan. Di kasur, mataku menatap plafon, mencoba merangkai rencana. Aku menulis di kepala seperti biasa. Siapa yang harus aku hubungi? Apa bukti yang harus diamankan? Siapa yang bisa dipercaya? Bima ada dalam daftar, tentu saja. Nisa terlintas lagi di benakku, dengan mata kecilnya yang selalu menyimpan sesuatu. Ibu mertua, yang tampak tak tergoyahkan dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain, bisa menjadi aliansi maut jika ia terus percaya pada citra yang suamiku ciptakan. Di pagi yang mengikuti malam itu, ketika sinar matahari menyusup melalui tirai, aku membuka kembali tas kecil yang kukembalikan ke meja. Buku tabungan itu tergeletak seperti lembaran yang menunggu dibaca. Angka-angka di sana adalah bahasa yang bisa menjatuhkan seseorang jika dibaca dengan teliti. Aku duduk menatapnya, merasa seperti orang yang sedang melihat naskah drama yang ditulis di belakang punggung keluarga sendiri. Namun di saat aku hendak menelusuri satu persatu transaksi, sebuah ketukan lagi terdengar, lebih keras dan tegas. Pintu terkunci seperti biasa, tapi kali ini suara langkah di luar lebih dekat. Ada seseorang yang berdiri. Napasku tertahan sejenak. Aku menaruh buku tabungan ke dalam tas lagi, menelan kencang, lalu membuka pintu sedikit untuk melihat siapa. Di ambang pintu berdiri Nisa. Matanya membelalak, bibirnya gemetar. Ia menunduk dan membuka suaranya, bukan dengan sapaan biasa, tapi dengan suara yang penuh kecemasan. "Mbak, boleh masuk sebentar? Ada yang mau dibicarakan." Ia tidak menanyakan kabar. Ia tidak tersenyum. Ada hal penting yang membuatnya datang pagi-pagi begini, dan aku tahu dari nada suaranya bahwa bantuan yang kuberikan pada masa lalu mungkin kini akan kembali pada waktunya. Aku mengangguk, mengundangnya masuk. Ketika ia menutup pintu, ia tampak seperti membawa beban berlapis. Anak kecilnya tertidur di gendongannya, napasnya kecil dan damai, seolah tidak mengerti badai yang mengitarinya. Nisa menatapku seperti seseorang yang menemukan pelabuhan malam yang aman. "Mbak," ia mulai, suaranya nyaris berbisik. "Ada sesuatu tentang Bapak. Tentang suami, Mbak. Aku melihat hal yang aneh beberapa kali. Aku takut." Kata-kata itu seperti memercik. Mereka menyisakan celah untuk cerita yang selama ini kukira hanya ada di benak sendiri. Kini ada saksi lain. Ada insan yang datang tidak untuk menghakimi, tetapi untuk berbagi ketakutan. Aku memandangnya, dan di antara kami ada perjanjian tanpa kata. Kami akan menuntut kebenaran. Aku memegang tangan Nisa, merasakan gemetar yang sama di antara kami berdua. Bayangan malam takbiran belum hilang. Koper itu masih menunggu di bawah ubin. Namun sekarang, aku tidak sendirian. Langkah selanjutnya masih kabur. Ada banyak hal yang harus disusun. Bukti harus terjaga, Bima harus dihubungi secara tepat, dan yang terpenting, hukum harus menjadi jalan keluar. Aku tidak akan membiarkan kerumunan menghakimi atau ibu mertua merangkai cerita yang mengaburkan kebenaran. Aku memilih ketepatan. Aku memilih waktu. Di ruang tamu, kita duduk berdampingan. Di luar, suara takbir tadi pagi masih menggantung di udara meski semakin pudar. Di dalam, terasa seperti ruang kecil yang sedang menunggu. Ada rasa dingin yang kini bukan dari udara, melainkan dari kepastian yang sedang matang dalam hatiku. Aku tahu, apa yang kutemukan malam takbiran itu hanyalah pembuka. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Keesokan paginya, setelah Nisa pulang dengan wajah yang lebih tenang, karena aku memberinya secangkir teh panas dan tempat untuk menangis sebentar, hari itu berubah menjadi hari kerja yang penuh perhitungan. Aku tidak bicara banyak. Aku memilih untuk bergerak di balik layar. Ada kalender di meja kerja yang menandai beberapa pertemuan, tetapi hati dan pikiranku sepenuhnya padat oleh urutan tindakan kecil yang harus dijalankan. Mengamankan bukti, menyusun kronologi transaksi, menghubungi Bima lagi untuk menyiapkan langkah polisi, dan yang paling penting menjaga agar ibu mertua tetap percaya kalau semuanya normal. Bima datang sekitar tengah hari, dengan jaket tebal yang menutupi tubuhnya. Wajahnya tak banyak berubah sejak terakhir kami berbicara,
halus, serius, dengan garis-garis kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Ia melihat ke sekeliling rumah dengan mata seorang yang selalu menimbang kemungkinan. Kami duduk di dapur. Aku menyerahkan tas kecil berisi buku tabungan, sebagian foto, catatan dokter, dan botol parfum yang kugunakan sebagai pemicu. Ia menerima semua itu tanpa komentar, hanya mengangguk perlahan sambil membuka sarung tangan, sekali pakai, sebuah kebiasaan profesional yang membuat udara di sekitar kami terasa resmi. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanyanya singkat. Aku perlu bukti demi proses resmi. Foto, salinan mutasi, timeline, dan seseorang di pihak penegak hukum yang tidak bisa diintimidasi. Suaraku landai, terukur. Aku pakai kata-kata yang mengandung prinsip, tidak tergesa, akurat, tak bisa dicaci. Bima mencondongkan badan, matanya menyelidik. Kau punya bukti fisik yang bisa diverifikasi? Tanyanya. Ada. Koper ditemukan di gudang. Pakaian bernoda, jam tangan, dompet, dan buku tabungan dengan mutasi mencurigakan. Ada juga rekam medis yang menyebut hemofobia dan pengobatan yang diresepkan. Aku membawa sebagian bukti ke sini. Sisanya masih ada di bawah ubin. Jawabku. Ia mengangguk beberapa kali, lalu menulis nama-nama yang kutunjukkan di salah satu kertasnya. Kamu lakukan benar menyimpan salinan. Kita tidak akan bertindak berdasarkan firasat. Kita butuh dokumentasi yang rapi. Foto bukti, jejak rekening, laporan medis yang terverifikasi. Kau serahkan itu padaku. Kita laporkan secara resmi ke Polres. Aku akan berkoordinasi dengan teman lama di Regureskrim. Kita membutuhkan penyitaan barang bukti oleh polisi, bukan dari tangan orang rumah. Kata-katanya menenangkan sekaligus mempertegas batas. Itu yang kubutuhkan, jalur formal. Aku menjawab dengan sederhana, itu rencanaku juga. Tidak ada drama yang mubazir, hanya hukum. Sore itu kami menyusun kronologi di meja ruang tamu. Bima membantu menata tanggal-tanggal pengeluaran, menyisir mutasi-mutasi rekening yang kubawa. Ia mengajariku beberapa hal sederhana. Catat waktu, simpan pernyataan saksi, pastikan tidak ada kontaminasi bukti. Ia menekankan pentingnya agar bukti fisik diserahkan kepada polisi sebagai barang temuan, sehingga tidak ada tuduhan bahwa aku memanipulasi bukti. Aku tahu itu berbahaya jika aku salah langkah. Sebuah kesalahan bisa mengubah narasi menjadi serangan balik yang merugikan. Aku tidak mau itu. Malam itu, sebelum tidur, aku menegaskan rencanaku pada diriku sendiri. Pada pagi Idul Fitri, aku akan memainkan peran seakan tak ada yang berubah, menyajikan kotak kado kecil di meja makan. Kotak itu akan memicu reaksi yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membutuhkan ketegasan. Kemudian, Bima akan memanggil Regureskrim yang sudah diberinya isyarat. Aku akan menyiapkan percakapan dengan tetangga yang saksi. Nisa bersedia, dan beberapa tetangga yang tak suka dengan nada sombong ibu mertua akan ikut menguatkan suasana. Semua harus tampak natural. Semua harus berlangsung di ruang keluarga, di depan mata masyarakat. Kekuatan bukti bukan hanya di dokumen. Kekuatan juga datang dari eksposur publik, tatapan tetangga, bisik-bisik di pagar, nada prihatin yang berubah menjadi tuduhan. Malam Idul Fitri menghampiri cepat. Suasana di rumah seperti biasa. Ada senyum-senyum yang direkayasa, janji maaf yang diulang-ulang, tangan-tangan yang saling bersalaman di koridor. Aku memainkan peran istri yang lembut, membawakan piring, menawarkan santap pagi pada ibu mertua, menata kursi tamu jika ada yang berkunjung. Di balik sikap itu, adrenalin bekerja tenang. Aku menaruh kotak kecil berbalut kertas coklat di sebelah piring suamiku, seolah itu hadiah biasa. Di dalam kotak kubiarkan tinggal botol parfum dan selembar kertas kecil, tanda yang manis untuk memancing memori. Ketika suamiku membuka kotak itu, matanya berkedip. Aku perhatikan setiap gerak. Jari yang gemetar, napas yang sedikit tersengal, keringat halus di pelipis. Itu bukan kecanggungan panggung. Itu reaksi. Wajahnya mengendur, kemudian mengeras.
Ada sekilas pandang ke ibu mertua, lalu ia berusaha tertawa seolah tak terjadi apa-apa. Tetapi ia tak bisa menyingkirkan ekspresi panik yang datang dari sesuatu jauh di bawah kulit. Ingatan, bau, sensasi yang mengembara. Botol parfum itu menjadi katalis. Di saat itu, ketika ia kelihatan goyah, Nisa yang duduk di pojok bangkit. Suaranya memang biasa kecil, tapi tatapannya tajam. Ia bercerita tentang malam-malam ketika ia melihat suamiku pulang larut, tentang jaket yang bau berbeda, tentang kemeja yang tak sama dengan seragam kerjanya. Ia bukan hanya mengatakan hal-hal itu, ia memberi kesaksian yang membuat tetangga menoleh. Di ruang tamu, ada ibu-ibu yang terkesiap, ada bapak-bapak yang bertukar pandang. Ibu mertua mencoba mencari-cari kata untuk membela. Suara nasihatnya berubah menjadi komentar yang ketus, tetapi medan telah berubah. Sekarang ada narasi baru yang muncul dari mulut-mulut yang dulu enggan bicara. Sontak, suamiku bangkit dan berjalan tidak tentu. Ia mencari meja kecil, membuka laci, dan mulai menggali sesuatu dengan tangan gemetar. Aku melihat wajahnya memutih, dan aku tahu, aku harus menahan napas. Saat itulah Bima memberi isyarat melalui telepon, kode yang sudah kami sepakati. Di luar, sirene polisi belum bunyi. Bima berkata singkat, "Sekarang," dan aku memanggil dengan tenang. "Maaf, aku rasa ini serius. Kita perlu bantuan." Pintu depan belum sempat tertutup rapat ketika mobil polisi meluncur masuk ke gang, diikuti 2 unit regu. Komandan reserse yang kukenal dari cerita Bima turun dengan langkah mantap, bersama beberapa penyidik berpakaian sipil. Mereka masuk dengan prosedur. Itu menenangkan sekaligus menghancurkan ilusi rumah yang aman. Petugas menanyakan apakah ada laporan, dan aku, dengan suara yang terukur, menjelaskan temuan yang kubawa, koper yang ditemukan, barang-barang di dalamnya, catatan rekening, dan rekam medis. Aku menyodorkan bukti yang kupunya. Bima menyerahkan bukti lain. Mereka memfotokopi dengan tenang, menandai barang, memanggil lab forensik untuk cek sidik dan DNA jika diperlukan. Semua sesuai protokol. Tidak ada drama. Hanya serangkaian langkah yang dilakukan secara profesional. Suamiku tidak sempat kabur. Paniknya terekam dalam gerak tangan yang tidak terkoordinasi. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa bukti itu diambil dari tempat kerja, ada orang yang ingin menjatuhkannya, dan sebagainya. Tetapi ada ketidakkonsistenan pada ceritanya. Jam kerja yang meleset, transaksi yang tidak punya dasar, serta rekam medis yang menyebutkan perawatan yang membuat motifnya lebih gelap. Polisi menginterogasinya di teras, sementara tetangga menonton dari balik pagar. Ibu mertua berdiri terpaku, bibirnya gemetar, dan forensik mengambil foto-foto bukti yang kini berada di meja ruang tamu. Di ruang tamu, aku melihat wajah-wajah yang berubah. Ada rasa lega di mata Nisa. Ada rasa keadilan yang menumbuhkan senyum samar pada ibu-ibu yang selama ini menelan hinaan. Namun ada juga bisik-bisik yang bernada sayang, kebingungan tentang apa yang mungkin telah lama terjadi di rumah sebelah. Semua itu menjadi bagian dari bukti sosial. Waktu ketika lingkaran sosial mengambil bagian dalam pengungkapan. Proses penyitaan berjalan semalam. Polisi mengeluarkan daftar resmi barang bukti, mereka menandai setiap item, dan memastikan rantai pengamanan. Bima mengawasi agar semua dokumentasi rapi. Ia bertanya padaku apakah aku ingin mengajukan laporan resmi. Aku mengiyakan. Surat pengaduan kuisi dengan tenang. Kronologi singkat, barang-barang yang ditemukan, dan pengakuan saksi-saksi. Di antara potongan-potongan itu, ada rasa kepastian yang tumbuh di perutku. Bukan tentang membalas, tetapi tentang membawa pelaku ke ruang keadilan. Penahanan dilakukan pada hari itu juga. Suamiku dilarikan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku berdiri di ambang pintu rumah kami ketika mobil polisi pergi, melihat ibu mertua yang tertunduk, beberapa tetangga yang menatap, dan Nisa yang menahan anaknya di sampingnya seperti lambang harapan. Di dalam, ada rasa aneh, sejenis kekosongan yang diselingi oleh rasa kemenangan yang dingin. Aku tidak menjerit. Aku tidak merayakan. Aku hanya menghela napas panjang, merasakan musik takbir yang masih bergaung di kepala. Ironi besar yang tak bisa hilang.
malam takbiran itu, yang seharusnya menutup bulan penuh pengampunan, justru mengungkap sebuah rahasia yang membuat kami beralih dari diam menjadi saksi. Penyidikan berlangsung selama beberapa minggu. Polisi memanggil saksi demi saksi, memeriksa aliran rekening, dan meminta keterangan dari bank. Bima ikut dalam proses, membantu memetakan pola transaksi yang aneh. Dia juga mencari nama-nama yang muncul pada mutasi, beberapa rekening kosong yang dikendalikan oleh orang-orang dengan identitas samar. Ada proses yang tidak manis. Ancaman dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran muncul, telepon-telepon tak jelas yang mencoba menggoyahkanku. Namun kami tetap teguh. Kami memastikan semua hal terdokumentasi. Salah satu hal menentukan adalah ketika forensik menguji parfum dan menemukan sisa-sisa bahan yang cocok dengan parfum yang diidentifikasi sebagai milik salah satu korban yang pernah dilaporkan hilang beberapa bulan lalu. Tidak ada deskripsi grafis, hanya fakta sederhana yang menghubungkan barang bukti. Itu memberi penyidik alasan kuat untuk menuduh keterlibatan suamiku dalam tindak kriminal yang lebih serius. Selain itu, catatan medis yang menyebutkan hemofobia menjelaskan mengapa ia mungkin bertindak dengan panik dan takut ketika berhadapan dengan situasi berdarah, sebuah motif psikologis yang dipetakan ahli kejiwaan. Ketika bukti semakin kuat, ibu mertua berubah. Dari wanita yang selalu meninggikan diri, ia menjadi figur yang disisihkan oleh lingkungan. Tetangga yang tadinya meniru sopan santunnya, kini mencegah anaknya dari bertamu. Kekuasaan sosialnya runtuh perlahan, dipadukan oleh rasa malu dan kehilangan pengaruh. Ia datang padaku di suatu malam, meminta maaf dengan kata-kata yang patah-patah, memohon agar aku mau mempertimbangkan kembali cara mengungkapkan semua ini. Aku dengarkan semuanya tanpa menyela. Suaraku tenang ketika aku berkata, "Aku tidak berniat melukai ibu. Aku hanya ingin kebenaran terbuka dan keadilan ditegakkan." Kata-kata itu seperti dinding yang kokoh. Ia menangis, dan aku membiarkan air matanya mengalir tanpa membalas hinaan masa lalu. Pada meja polisi, berkas demi berkas dikumpulkan. Regu Reskrim memanggil beberapa korban lain yang selama ini bilang menghilang sedikit demi sedikit. Ada saksi mata yang datang dari kampung seberang, mengisahkan hal-hal kecil yang terhubung satu sama lain. Persidangan akhirnya dimulai beberapa bulan kemudian. Aku duduk di ruang sidang dengan Bima di sampingku. Pengacara yang kredibel menjelaskan kronologi kepada hakim, dan jaksa yang tegas menyampaikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Suamiku duduk di kursi terdakwa, wajahnya berubah, matanya bengkak karena kurang tidur. Ia membela diri dengan kata-kata yang berusaha merapikan kisah, menuduh konspirasi, menuding orang lain ingin menghancurkan reputasinya. Namun di bawah kerjakan hakim dan jaksa, bukti-bukti berbicara lebih lantang. Mutasi rekening, catatan medis, foto barang bukti, dan kesaksian Nisa yang tenang namun menohok. Proses pengadilan bukan pertunjukan. Ia panjang, melelahkan, dan selalu menghadirkan adegan-adegan di mana kebenaran diuji ketahanan. Tapi ada satu momen yang begitu tajam sampai aku hampir lupa napas. Ketika jaksa memutar rekaman percakapan telepon suamiku yang kuberikan pada penyidik beberapa minggu sebelumnya. Rekaman yang menunjukkan ketidakkonsistenan, kontradiksi, dan ujaran-ujaran yang mengarah pada keterlibatannya. Suaranya terdengar bukan sebagai suami yang kukenal, melainkan sosok yang dingin dan terpisah. Di akhir rekaman, ruang sidang hening. Tidak ada yang bertepuk tangan, hanya sebuah kesunyian yang mendalam, seolah semua orang menimbang karma yang tak terelakkan. Putusan hakim datang beberapa bulan kemudian. Aku berdiri di luar gedung pengadilan ketika pengumuman itu diumumkan pada ruangan yang penuh. Suamiku divonis hukuman berat, bukan sekadar hukuman untuk perbuatan kekerasan maupun penghilangan, tetapi juga hukuman sosial yang membuat namanya terus melekat pada catatan kriminal. Aku tidak menjerit. Aku tidak merayakan publik. Aku menunduk, menerima fakta bahwa hukum bekerja dan bahwa pembalasan yang kuinginkan bukan berbentuk kekerasan fisik, melainkan pemulihan, agar korban mendapatkan pengakuan dan dukungan. Setelah vonis, ada fase pemulihan yang panjang. Ibu mertua kehilangan sebagian besar kekuasaan rumah tangga. Reputasinya hancur karena rekan-rekannya di komunitas yang dulu ia pimpin kini menjauhinya. Nisa mendapat dukungan. Aku membantu menghubungkan dia dengan organisasi kemanusiaan lokal
yang menyediakan pelatihan kerja. Ia belajar menata hidupnya kembali, tak lagi hanya menjadi bayang-bayang yang gentar. Anaknya mulai ke taman kanak-kanak, ia tertawa lebih sering. Itu membuat hatiku hangat seperti teh setelah hujan. Pendirian yayasan muncul bukan dari rasa gundah, tetapi dari kebutuhan yang nyata. Selama persidangan aku melihat banyak perempuan yang takut bersuara karena stigma dan rasa takut akan pembalasan. Mereka tidak punya tempat jika suami mereka kehilangan pekerjaan karena kasus, atau jika mereka ditinggalkan tanpa penghasilan. Setelah semua berakhir, aku mulai mengumpulkan orang-orang. Beberapa donatur dari keluarga lama, beberapa teman yang percaya, dan Nisa yang ingin bekerja di dalam yayasan. Kami mendirikan Yayasan Cahaya Harapan, nama yang simpel, tujuan yang jelas, membantu perempuan korban kekerasan domestik, memberikan pelatihan kerja, dukungan psikologis, dan bantuan hukum awal. Dalam tahun pertama, usaha itu setidaknya memberi beberapa keluarga ruang bernapas. Kami memfasilitasi pelatihan menjahit bagi para perempuan yang ingin mandiri dan menyediakan pendampingan hukum gratis bagi yang ingin mengajukan laporan. Ada juga program untuk anak-anak agar trauma tidak diwariskan. Aku bertanggung jawab bukan sebagai korban yang haus balas dendam, melainkan sebagai pengorganisir yang ingin menekan angka ketidakadilan. Itu memberiku makna baru yang jauh lebih kuat daripada sekadar melihat manusia yang menyakitiku menerima hukuman. 3 tahun kemudian, nama kami sudah dikenal. Perusahaan keluarga yang dulu kubantu kelola, kini diambil alih secara resmi setelah proses perceraian dan pembagian aset selesai. Aku menjadi CEO yang bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena tanggung jawab, menjaga warisan ayahku agar tidak disalahgunakan. Perusahaan tumbuh bukan karena mencari keuntungan semata, tetapi karena menerapkan kebijakan pekerja yang adil dan membuka pintu bagi tenaga kerja perempuan dari yayasan. Nisa kini bekerja di bagian produksi. Ia mengawasi lini yang dulunya hanya ia impikan. Melihatnya berdiri tegak di atas lantai pabrik, memakai seragam dengan nama yang tersemat di dadanya, adalah kemenangan yang tak bisa dibayar oleh apapun. Ibu mertua? Ia hidup lebih sederhana. Reputasi yang dulu mengangkatnya kini mengasingkannya. Aku tidak menganiaya. Aku membiarkan hukum dan masyarakat menimbang tindakannya. Kadang ia datang ke rumah dengan wajah yang telah menua, meminta maaf. Aku mendengar, memberi tempat untuk pengakuan, tetapi tak membuka seluruh pintu untuk masa lalu yang menyakitkan. Ada batas antara memberi pelukan bagi yang menyesal dan memperbolehkan luka lama kembali muncul dan menenggelamkan kehidupan baruku. Ia menjalani hari-harinya dalam pengasingan relatif, mencari-cari pekerjaan kecil, dan kadang datang membawa makanan yang tidak lagi hangat karena ia sendiri tidak punya banyak bahan. Aku merasa bukan puas ketika melihat nasibnya berubah. Aku merasakan sesuatu seperti keadilan yang lambat dan kelegaan bahwa kekuasaan yang menyiksa tidak lagi bebas berkeliaran. Ada momen-momen sepi di mana amarahku kembali muncul, terutama ketika teringat semua kata hina dari ibu mertua atau ketika melihat jejak luka di wajah Nisa yang dulu lebih sering menunduk. Namun amarah itu berubah bentuk. Ia menjadi bahan untuk kerja, bukan bahan bakar untuk balas dendam. Aku gunakan amarah itu untuk mendorong kebijakan perusahaan yang menjamin hak-hak perempuan, untuk memperluas program yayasan, dan untuk membangun jaringan yang membuat orang korban tidak lagi merasa sendirian. Malam takbiran yang mengubah semuanya tetap terpatri di memori. Suara takbir yang bergema, bau opor yang menguar, dan koper yang kugali dari rongga ubin, semua itu menjadi cerita yang kuceritakan pada diri sendiri, bukan sebagai luka yang harus disiarkan, melainkan sebagai peringatan bahwa kebenaran sering tersembunyi di tempat yang paling dekat dengan kita. Aku sering mengingat kata-kata Bima setelah kasus usai. Kekuatan bukan milik mereka yang memukul paling keras, tetapi milik mereka yang membuat kebenaran tak bisa diabaikan. Aku menelan kata-kata itu dan mengubahnya menjadi strategi, pendidikan, pemberdayaan, dan jaringan hukum yang kuat. Di penghujung hari, ketika aku duduk di kantor yayasan, menatap foto-foto yang menampilkan Nisa dan perempuan-perempuan lain tersenyum di pelatihan, aku merasa beban tipis turun dari bahu.
bukan karena pembalasan berhasil, tetapi karena ruang-ruang yang kudirikan memberi jalan keluar bagi banyak yang lain. Anak-anak berlarian di halaman yayasan, suara mereka seperti menyanyikan penghapus buat semua tangis yang dulu ada. Aku sendiri tak lagi menjadi perempuan yang diam, menderita di sudut rumah. Aku menjadi suara yang diakui, dan itu lebih memuaskan daripada membalas luka dengan cara yang menghancurkan. Kadang ketika aku melewati gudang lama di rumah kami yang kini kosong, aku berhenti sejenak. Ubin yang pernah kusingkap, koper yang pernah kugali, semuanya kini kosong atau sudah menjadi barang bukti yang tersimpan dalam arsip. Bau opor masih mengingatkanku pada malam itu. Takbir masih bergaung di telinga ketika tanggal-tanggal di kalender mendekati Ramadan berikutnya. Namun bedanya sekarang aku tidak lagi menahan napas karena takut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang sama, tapi dengan makna berbeda. Udara dari seorang yang sudah menemukan suara dan jalannya. Orang sering bertanya apakah aku menyesal karena tidak menghajarkan suamiku, atau tidak mengambil jalan lain yang lebih gelap. Jawabanku selalu sama. Aku tidak menyimpan penyesalan karena aku memilih hukum. Balas dendam yang paling mematikan bukan yang membuat darah mengalir, melainkan yang menggerogoti jiwa kita sendiri. Aku memilih membebaskan diri darinya. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kekuatan yang lembut dan terukur. Di dalam Yayasan Cahaya Harapan, kami menyelenggarakan pelatihan tentang keuangan bagi perempuan yang ingin mandiri. Kami mengajarkan bagaimana membuka tabungan, bagaimana membuat surat pernyataan sederhana, dan bagaimana mencari bantuan hukum ketika dibutuhkan. Program-program kecil ini bergulir, dan aku melihat hasilnya setiap kali Nisa atau perempuan lain memegang amplop gaji pertama mereka dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu kemudian mengangkat kepala dengan percaya diri. Aku ingat saat aku dulu memegang buku tabungan suamiku, membaca angka-angka yang menipu. Kini, mereka yang pernah tak berdaya kini menulis angka-angka itu sendiri. Dalam keheningan malam, ketika lampu-lampu jalan menyala dan adzan tidak lagi bergema setajam malam takbiran itu, aku duduk sendiri di balkon kantor. Angin membawa aroma masakan dari rumah-rumah tetangga, aroma yang bukan hanya opor, tetapi juga kue ketupat dan wangi rempah lainnya. Aku teringat momen ketika aku pertama kali menemukan koper itu. Bagaimana rasa ingin tahu berubah menjadi kebijakan, dan bagaimana dari titik itu, hidupku berubah total. Aku menutup mata sejenak dan membiarkan semua memori lewat seperti film. Ada luka, tentu. Ada rasa kehilangan. Tetapi ada juga pengakuan, bahwa aku bertahan dengan cara yang membuat orang lain juga bertahan. Suatu malam, ibu mertua datang lagi. Kali ini ia membawa kue sederhana, roti yang setengah gosong, tetapi dibuat dengan tangan yang gemetar. Ia menunduk saat menyerahkannya. "Maafkan aku," katanya. Suaranya rapuh. Aku melihat banyak hal pada wajahnya. Penyesalan, ketakutan, dan sebuah pengakuan yang tak bisa dibeli. Aku menerima kue itu, membuka bungkusnya, dan menawarkan secangkir teh. Bukan karena aku ingin melupakan semuanya, tetapi karena aku percaya ada ruang bagi mereka yang benar-benar menyesal untuk memulai langkah kecil memperbaiki diri. Pengampunan bukan hadiah yang kuserahkan untuk pemenang, melainkan sebuah proses yang memberi kesempatan bagi manusia untuk menata kembali langkah. Di luar sana, ada yang masih membicarakan kasus kami. Ada yang menilai pilihanku terlalu lembut, ada yang memuji keputusan untuk membawa ke pengadilan. Aku tidak hidup untuk penilaian mereka. Aku hidup untuk anak-anak dan perempuan yang kini bisa menyusun masa depan dengan tangan sendiri. Ketika aku melihat Nisa mengisi formulir untuk program beasiswa anaknya, ketika aku melihat salah satu korban bercerita pada kelompok dukungan, bagaimana ia berhasil membuka warung kecil, itu adalah jawaban yang paling kuat. Malam takbiran itu, suami yang tiba-tiba pergi meninggalkan koper dalam rumah kami telah menimbulkan guncangan yang mengubah banyak hal. Koper itu benar-benar mengguncang hatiku, bukan sekadar membuatku takut, tetapi membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Tekad untuk menegakkan kebenaran. Aku belajar bahwa kadang, kebenaran tersembunyi di bawah ubin rumah sendiri, dan tugas kita bukan hanya menyingkapnya, tetapi memutarnya menjadi keadilan yang memberi ruang bagi pemulihan.
Jika Anda merasa terhubung dengan cerita ini, ingatlah bahwa ada pilihan. Pilihan untuk membiarkan hukum bekerja, pilihan untuk memulihkan, dan pilihan untuk memberdayakan orang lain agar tidak mengalami yang sama. Kalau Anda di posisiku, apa yang akan Anda lakukan? Kalau cerita ini mengena, like dan subscribe untuk cerita lain yang penuh ketegangan dan juga pelajaran hidup.